lagi yang mengatakan wakilalan den ngendikaake opo awaluhu utawi kawitane dina akhir iku mimautil mayyiti saking matine mayit. Ya fal qabru mongko utawi kuburan iku minal akhirati. Walidha lan krana arae mengkono-mengkono awaluhu mimautil mayyit yaquluna padha ngendika sapa ulama ing pengendika man mata qomat qiyamatuhu asuhra man utawi sapane wong iku mata lamun mati sapa man ya qomat mongko jumeneng qomat mongko ngadeg apa qiyamatuhu atau qomat mongko terjadi apa qiyamatuhu kiamate man asuhra tegese kiamat cilik. Ada yang mengatakan bahwa ulama berpendapat matinya seseorang itu adalah kiamatnya seseorang itu, artinya kiamat suhro, kiamat kecil. Wasumia lan den arani apa kuburan, den arani kiamatan ing aran kiamat suhro ala hada ing atase kaul ini li qiyamil mayyit fihi ing dalem kuburan. Minal ittijai saking turu miring ilal qu'udi maring plungguh li su'alil malakaini krana pitakone malaikat. Di dalam kuburan juga berdiri, artinya dihidupkan lagi dari turu miring. Kan wong mati, orang mati biasanya dihadapkan kiblat, kemudian dihidupkan lagi duduk karena mau ditanyai malaikat man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, man imamuka, itu dan seterusnya. Itu biasanya yang suka membocorkan pertanyaan-pertanyaan itu mudin atau lebih, atau ustadz sendiri juga sering membocorkan pertanyaan-pertanyaannya malaikat. Tapi kalau membocorkan ujian negara itu menjadi kriminal. Yang seharusnya menjadi kriminal ini yang membocorkan pertanyaannya malaikat, tapi justru memberi bocoran nanti akan ditanya malaikat seperti ini, itu bukan menjadi kriminal, tetapi apa? Bahkan mendapat pahala. Memberitahu supaya orang mukmin itu selamat dari pertanyaan malaikat. Itu makanya sangat kadang-kadang berbeda sekali antara hukum negara dengan hukum agama. Di dalam hukum negara atau di dalam hukum agama, apalagi di dalam Wasiatul Mustafa atau di dalam kitab Sulam Taufik, orang itu kalau meninggalkan sholat itu sudah termasuk kriminal besar. Itu bahkan kalau disuruh taubat tidak mau, itu boleh rumahnya dibakar. Itu di dalam Sulam Taufik. Makanya orang meninggalkan sholat itu termasuk kriminal besar di dalam kitab Sulam Taufik. Tapi kalau hukum negara orang meninggalkan sholat itu biasa saja. Nah itu bedanya. Makanya mana hukum yang paling tepat, mana hukum yang paling pas untuk diterapkan di negara ini? Apakah hukum syariat? Apakah hukum Pancasila? Mas Kholidin kok kereng ya? Apakah hukum syariat itu perlu diterapkan di Undang-Undang 45? Apakah Undang-Undang 45 itu sudah merupakan hukum syar'i atau bukan? Ya sampean pikir sendiri. Antara sholat itu menjadi kriminal di dalam, kalau hukumnya hukum Islam di negara ini, tentu orang meninggalkan sholat itu kriminal. Tapi kalau hukumnya hukum Pancasila, hukumnya Undang-Undang 45, itu orang meninggalkan sholat biasa saja, urusannya sendiri-sendiri. Nanti ada kuburannya sendiri-sendiri. Makanya harus imbang. Kita sebagai penyambung lidah. Lidah Rasul mengatakan, makanya ada Wasiatul Mustafa, Arba'ur Rasail, kitab Wasiatul Mustafa, kemudian kitab Sulam Taufik.
perlu kita bumikan di Nusantara, kitab Sulam Taufik ini. Kalau menerangkannya dengan mendetail, dengan enjoy, kemudian kita praktekkan apa yang ada di dalam kitab Sulam Taufik, insya Allah orang itu akan menirunya. Nah, jangan Sulam Taufik ini juga kitab kasifah untuk bekal hidup di masyarakat, itu sudah cukup. Apalagi untuk praktek amaliyah keseharian, memegang kitab kasifatus saja, Sarah Safinatun Najah, insya Allah cukup. Meskipun amaliyah lain di dalam kitab ini tidak ada, misalnya dalam kitab amaliyah aktus sirkah, buyu,